Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 638A24 Kampus Cikarang yang beranggotakan dengan saya sendiri, Retno Septiani, Bernadetta Larasati, Fiona Merananda, dan Siti Rizka Triani. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang etika profesi akuntansi dan contoh pelanggarannya. Etika profesi akuntansi. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yakni ethos. Bagi orang Yunani, kata ethos mengandung banyak arti, yakni tempat, padang rumput, kebiasaan adat, akhlak, watak, dan perasaan, serta cara berpikir. Secara umum, etika dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika umum. Etika umum berbicara tentang kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis dan bagaimana mengambil keputusan serta mendalami rasionalitas standar moral perbuatan atau teori-teori etika dan prinsip moral dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, etika khusus. Etika khusus adalah prinsip-prinsip moral dasar yang ditetapkan dalam bidang tertentu. Jika dikaitkan dengan akuntansi, maka etika profesi merupakan suatu ilmu mengenai baik buruknya perilaku ataupun tingkah laku manusia terhadap pekerjaan yang memerlukan tugas dan pelatihan khusus sebagai seorang akuntan. Akuntan merupakan salah satu jenis profesi yang rawan terhadap timbulnya suatu masalah. Jadi tujuan adanya etika profesi ini untuk menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan, dan tindakan lainnya yang tidak diinginkan. Di dalam akuntansi, etika profesi akuntansi dikenal dengan istilah kode etik profesi, yang mana para anggota akuntan wajib untuk mematuhi kode etik tersebut selama masa kerjanya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bernadetta Larasati. Saya Bernadetta Larasati akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi etika. Fungsi etika ada 3. Yang pertama, etika berfungsi sebagai pedoman, yaitu etika menjadi aturan dan pedoman untuk mengarahkan dan membimbing individu atau masyarakat untuk melakukan pengambilan keputusan dengan baik. Yang kedua, etika berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Di sini, etika berfungsi untuk mencegah adanya campur tangan dari pihak-pihak profesional. Contohnya, sebagai seorang akuntan publik, tentu saja akuntan publik memiliki pedoman dan aturan serta batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut etika profesi. Yang ketiga, fungsi etika sebagai cara untuk mencegah campur tangan. Di sini, etika berfungsi sebagai prinsip-prinsip yang diberlakukan untuk mencegah intervensi dari pihak luar atau tekanan-tekanan dari pihak luar apabila seorang akuntan publik melaksanakan tugasnya sebagai akuntan publik. Selanjutnya, tujuan dari etika. Terdapat 5 tujuan dari etika. Yang pertama, tujuan dari etika yaitu menjunjung martabat dan reputasi. Di sini etika berfungsi sebagai pedoman dan dari pedoman tersebut lahirlah kepercayaan publik. Kepercayaan dari tugas dan tanggung jawab dari etika itu sendiri. Apabila seorang akuntan publik diberikan
kepercayaan untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai akuntan publik. Di situ akan membuat seorang akuntan publik menjunjung martabat dan reputasinya. Yang kedua, tujuan etika meningkatkan kualitas profesi. Dari peningkatan kepercayaan, secara otomatis etika bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi. Contohnya, sebagai akuntan publik, apabila sudah mendapatkan kepercayaan dari klien, menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai akuntan yang independen, tidak mudah terintervensi dari pihak luar, secara otomatis akan meningkatkan kualitas profesi akuntan publik tersebut. Dan yang ketiga, tujuan etika yaitu meningkatkan pelayanan profesi. Semakin profesional akuntan publik melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, secara otomatis dalam diri akuntan publik tersebut akan semakin meningkatkan pelayanan terhadap klien-klien yang menerimakan tugas sebagai akuntan publik. Yang keempat, tujuan etika sebagai media atau sarana, yaitu etika itu sendiri menjadi arah dan pedoman untuk mengatur seluruh etika profesi yang ada di profesi akuntansi, akuntan publik. Yang kelima, tujuan etika yaitu meningkatkan kualitas organisasi. Dari keempat poin tujuan di atas, poin yang kelima akan otomatis meningkatkan kualitas organisasi, di mana kepercayaan, kualitas profesi, pelayanan profesi, dan media atau arah pedoman akuntan publik bila menjalankan tugas dengan baik, menjalankan tugas secara bertanggung jawab, akan meningkatkan kualitas organisasi atau kualitas dari akuntan publik tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fiona Meirananda. Baik, saya Fiona Meirananda akan melanjutkan presentasi slide selanjutnya. Mengapa akuntan harus mematuhi kode etik? Etika itu sama halnya dengan hukum. Kode etik dikeluarkan untuk membantu akuntan supaya dapat bekerja secara profesional. Kode etik IAI menjadi panduan atau pedoman bagi seluruh akuntan Indonesia, baik mereka yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di dunia usaha maupun instansi pemerintah sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab. Jadi di mana etika dalam profesi akuntan mempunyai peran yang sangat penting setara dengan hukum. Kode etik yang dikeluarkan seperti Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia atau disebut IAI yang bertujuan untuk membantu akuntan dalam menjalankan pekerjaan mereka secara profesional. Kode etik ini juga menjadi pedoman bagi seluruh akuntan Indonesia, termasuk yang bekerja sebagai akuntan publik di sektor bisnis maupun instansi pemerintah. Dengan mengikuti kode etik tersebut, akuntan diharapkan memenuhi tanggung jawab secara profesional. Slide selanjutnya, dampak tidak diberlakukannya kode etik profesi dalam akuntan. Yang pertama, akan terjadi penyalahgunaan profesi, di mana penyalahgunaan profesi ini tanpa penerapan kode etik ada resiko penyalahgunaan profesi akuntansi untuk kepentingan tidak etis atau secara ilegal. Yang kedua, akan ada kemungkinan akuntan mengabaikan tanggung jawab profesinya, di mana pengabaian tanggung jawab profesional tanpa pedoman yang jelas dari kode etik, ada kemungkinan bahwa akuntan dapat mengabaikan tanggung jawab profesionalnya mereka terhadap klien, masyarakat, dan profesi itu sendiri. Yang ketiga, akan ada kemungkinan individu mengutamakan kepentingan pribadinya,
di mana prioritas kepentingan pribadi ini tanpa panduan ditetapkan oleh kode etik, individu mungkin cenderung lebih memperhatikan kepentingan pribadi mereka daripada prinsip dan nilai-nilai profesi. Yang keempat, akan memungkinkan akuntan member image buruk, di mana potensi merusak citra profesi. Ketika kode etik tidak diterapkan, terdapat resiko bahwa tindakan dalam profesi akuntan dapat merusak citra profesi secara keseluruhan, menyebabkan hubungan kepercayaan masyarakat terhadap praktik akuntansi. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kariska Triani. Baik, saya Siti Rizka Triani. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai contoh pelanggaran dalam etika profesi akuntansi. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kasus Enron dan Arthur Andersen di Amerika Serikat. Perusahaan ini hancur karena praktik akuntansi yang tidak etis. Leonard dan Pauline menyebutkan ada 3 prinsip yang diabaikan oleh Enron. Yang pertama, prinsip akuntabilitas, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab. Adanya upaya menyembunyikan aset dan kewajiban dengan pendirian Cewco, LJM1, LJM2, ketiganya itu dimiliki oleh karyawan Enron. Selain itu, adanya transaksi yang tidak semestinya untuk memberikan kesan positif pada kondisi keuangan Enron, padahal sesungguhnya tidak demikian. Kemudian, Enron membayar mahal Arthur Andersen agar kekeliruannya tidak dibongkar. Yang kedua, prinsip transparansi, yaitu berkaitan dengan keterbukaan. Enron secara sadar mengabaikan prinsip laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Enron menghilangkan dokumen-dokumen transaksi untuk menutupi keburukannya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip fairness, berkaitan dengan keadilan. Enron membuka peluang bagi karyawan atau mitranya untuk memperkaya diri tetapi merugikan pihak lain seperti para pemegang saham dan investor. Lalu, solusi apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, SOX memberikan kejelasan tentang peran, tanggung jawab, dan keanggotaan subkomite audit atas dewan. Artinya, subkomite audit harus lebih tegas dalam pengawasan para akuntan-akuntan publik atau para akuntan. Kemudian yang kedua yaitu, menurut Plato, dunia pendidikan merupakan wadah yang sangat tepat dalam pembentukan kualitas pribadi seseorang. Oleh karena itu, masa pendidikan bisa dijadikan titik awal dalam pembentukan kesadaran etis dengan menempatkan etika profesi dalam bagian pembelajaran bagi para calon akuntan. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tulisan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.